Halo masyarakat semua, saya Erik Bisono dari Binus University Malang akan mempresentasikan pengaplikasian bisnis model Canvas pada sebuah bisnis. Siapa yang tidak mengetahui ajang balapan motor paling bergengsi di dunia yang satu ini? Ya, benar. MotoGP merupakan ajang World Championship motor paling bergengsi di dunia yang diadakan di lebih dari 25 negara dalam satu tahun. Seperti yang kita tahu, MotoGP berhasil diadakan di negara tercinta Indonesia, tepatnya di Mandalika, dan mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat Indonesia. Di ajang tersebut, banyak sekali kejadian lucu dan unik yang menyita perhatian dunia, seperti adanya pawang hujan yang tiba-tiba muncul di track saat hujan. Tujuan dari pawang hujan tersebut ya untuk menghentikan hujan, dan hujan pun berhasil berhenti sejam kemudian. Dan MotoGP di Indonesia berhasil dilaksanakan untuk pertama kalinya sejak tahun 1997. Saya sendiri turut saya sendiri turut menjadi penonton di ajang balapan tersebut. Jujur saja, sejak sebulan MotoGP diadakan di Indonesia, saya masih belum bisa move on dari event tersebut. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengaplikasikan teori bisnis model Canvas pada ajang MotoGP. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model dan kaitannya dengan bisnis model Canvas. Ini ada video lucu. Bisnis model adalah metode penyampaian ide bisnis, di mana ide bisnis tersebut haruslah memiliki manfaat pada masyarakat. Nah, model bisnis Canvas adalah alat untuk menyampaikan ide bisnis model tersebut. Nah, dengan bisnis model Canvas ini, penyampaian ide bisnis menjadi jauh lebih mudah dan singkat, namun isinya tetap menyeluruh. Biasanya, bisnis model Canvas memerlukan satu halaman saja. Bisnis model Canvas ini disajikan dalam struktur seperti kanvas pada alat lukis. Makanya disebut sebagai bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ditemukan oleh Alexander Osterwalder dari Swiss pada tahun 2010. Kalau kita perhatikan, nah jadi di sini bisnis model terbagi dalam 9 blok. Yang pertama, yang paling kanan itu adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resources, key partnership, dan cost structure. Nah, jadi saya di sini sudah mengumpulkan semua bisnis model Canvas ini di dalam aplikasinya ke dalam event MotoGP. Penasaran aplikasinya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah semua 9 bisnis model yang sudah saya susun. Nah, yang pertama adalah customer segment. Nah, customer segment ini adalah apa sih target dari segmen dari bisnis yang ditargetkan itu, apa sih segmen konsumennya. Nah, MotoGP ini menargetkan penonton yang berasal dari turis mancanegara, masyarakat lokal tentunya, seperti yang kita tahu kemarin, nah di Indonesia itu, eh, jadi kemarin itu kan masyarakat yang dari asing itu ya jarang jarang yang mau datang ke Lombok karena ya yang pertama adalah kejauhan, yang kedua ya masih ada COVID, itulah dikhawatirkan. Jadi ya karena ngarepin, jadi masyarakat lokal ini juga salah satu yang faktor yang dipertimbangkan untuk customer segment. Tiga, pencinta balap, yang tentu saja yang suka MotoGP ya tentu pencinta balap. Yang keempat, pengembang otomotif. Nah, berikutnya adalah channel. Channel ini merupakan eh, dari mana sih, apa yang
Apa sumber pengeluarannya? Yang pertama, eh, satu, siaran TV, ya, tentu saja. Dari sosial media, kayak Instagramnya MotoGP, apa TikTok itu, TikTok MotoGP. Yang ketiga, dari website MotoGP ya bisa juga. Orang kan lihat-lihat tiket, lihat-lihat standings, lihat-lihat event tanggal berapa ya dari MotoGP juga, MotoGP.com. Nah, channel ini itu juga faktor yang penting karena ya itu merupakan hmm, sumber revenue-nya ya dari sana juga. Nah, berikutnya customer relationship. Nah, customer relationship ini merupakan cara sebuah bisnis menjalin hubungan konsumen ke konsumen. Nah, MotoGP ini dia melakukan komunikasi ya ke konsumen dengan cara ya tentu saja melewat sosial media dan tim penyiar TV ya tentu saja kan yang nggak bisa nonton-nonton di rumah itu kan lihat MotoGP itu kan dari ya penyiar TV itu yang berpengaruh paling besar. Yang ketiga tentu saja customer service ya untuk memesan tiket MotoGP ya. Yang terakhir ini tidak kalah penting yaitu komentator ajang balap. Ya iyalah, soalnya kan kalau bayangkan MotoGP tidak ada komentatornya, ya gimana nggak, kan garing banget kan, nggak guna. Ya. Konsumen juga akan merasa hampa dengan tidak adanya komentator. Nah, berikutnya adalah value proposition. Value proposition ini merupakan keunggulan daya saing sebuah bisnis dibandingkan bisnis yang lain. Nah, MotoGP ini ya tentu saja ada value proposition-nya. Yang pertama, event balap motor kelas tertinggi di dunia. Yang kedua, pengalaman nonton langsung yang lebih memicu adrenalin daripada menonton TV. Saya sendiri kemarin waktu menonton MotoGP, hmm, suaranya MotoGP itu wah kerasnya, tapi asik sih suaranya. Ya, jadi itulah pengalaman nonton langsung saya sendiri. Kalau ada MotoGP lagi di Indonesia ya saya tentu saja mau lagi nonton. Yang ketiga, hadirnya legenda balap motor dunia yang berprestasi seperti Marc Marquez, kan juara dunia di MotoGP itu 6 kali, Valentino Rossi 9 kali, yang menghadirkan banyak fans baru. Lalu hadirnya komentator balap yang asik sehingga membuat balapan MotoGP lebih berwarna. Nah, eh, jadi MotoGP ini juga menyeleksi betul komentatornya, walaupun kan di Moto2 kan ada komentator juga bagus sih, di Moto3 ada, tapi Moto3 Moto2 itu kan beda komentator sama MotoGP. Nah, jadi eh, MotoGP ini pemilihan komentatornya diperketat lagi gitu loh. Jadi ya supaya itu ngaruh juga sih kepada value proposition MotoGP biar nggak sama kayak Moto2, Moto3 gitu kan. Jadi komentator MotoGP di sini harus lebih asik dan lebih seru daripada Moto3 dan Moto2 itu. Nah, berikutnya key activities. Nah, key activities ini merupakan kunci aktivitas dari sebuah bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Yang pertama, ya tentu saja menyelenggarakan ajang balap, yang lalu menyiarkan ajang balap. Yang ketiga adalah membuat regulasi balap supaya kompetisi berjalan adil. Ya tahulah kalau kompetisi berjalan tidak adil, ya itu wah kacau sih. Jadi kayak yang menang itu aja terus kan, kan nggak adil, nggak seru. Kan habis itu komentatornya, sorry, penontonnya kan semakin berkurang. Nah, itu juga ngaruh. Nah, melakukan pemasangan tentu saja, lalu research and development chassis untuk regulasi balap. Nah, ini biasanya dilakukan oleh FIM, yaitu Federational International Motorcycle. Nah, research and development
ini mereka ini juga melakukan research and development ya supaya uh, mereka tuh juga menciptakan regulasi-regulasi balap itu ya tidak asal tulis-tulis di kertas saja gitu. Jadi mereka juga harus melakukan R&D. Nah, berikutnya bekerja sama dengan sebuah negara untuk menyelenggarakan ajang balap. Nah, eh, ya kemarin itu kan ajang balap MotoGP di Indonesia tuh berhasil itu tidak lepas dari pemerintah, presiden kan, ya begitulah. Lalu berikutnya memilih pasokan ban, ECU dan spare part lainnya untuk sepakat digunakan semua pembalap. Nah, di sini pasokan jadi MotoGP itu juga memilih pasokan ban, make sure bahwa semua bannya itu sama dipakai di semua motor itu sama mereknya. Jadi sudah pasti adil. ECU juga sama supaya adil. Ya spare part lainnya tuh contohnya tuh kayak eh, cakram rem, habis itu ya eh, safety-nya kayak helm MotoGP. Nah, itu semua itu distandarisasi untuk keamanan yang eh, menjamin untuk semua pembalap. Nah, berikutnya membuat regulasi untuk tim baru MotoGP untuk memperbanyak peserta. Biasanya berasal dari Moto2 atau Moto3. Nah, makanya tim baru MotoGP itu ya kita jarang sekali ya melihat tim yang fresh banget MotoGP tidak dari Moto2 nggak ada, Moto3 nggak ada tuh jangan banget karena ya kita tahu sendirilah masuk MotoGP itu biayanya tidak murah. Nah, jadi untuk supaya tim MotoGP ini tidak ada tim ecek-ecek banget yang masuk MotoGP ini, nah jadi FIM itu badan yang didirikan MotoGP itu oh ya membuat regulasi untuk tim baru MotoGP kayak misalnya isi regulasinya itu apa ya, keamanan, terus tes tabrak, habis itu biaya tentu saja kalau biayanya misalnya nggak cukup ya nggak bisa, terus ya gitu. Dan biasanya makanya tim-tim itu ya berasal dari Moto2 Moto3 yang baru-baru itu ya tentu pengalaman juga di diseleksi sama tim MotoGP-nya ini. Nah, berikutnya adalah key resources. Nah, key resources ini merupakan eh, sum- merupakan sumber daya utama yang dijadi untuk supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tentu saja modal. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, tentu saja harus kompeten, harus intelektual, ya kan? Supaya bisa menciptakan itu juga membantu daya saing. Nah, tim penyiar TV. Nah, ini krusial banget kan, tim penyiar TV ini. Jadi, tim penyiar TV ini termasuk peran yang terbesar lah di dalam event MotoGP ini. Nah, tentu saja lahan ya, itu kan sudah jelas. Kemarin pemilihan MotoGP di Lombok itu juga tidak terlepas dari alasan lahan yang luas, pemandangan yang bagus. Nah, berikutnya pembalap motor profesional ya tentu saja lah. Kalau tidak profesional mah kan malu-maluin di depan penonton. Nah, berikutnya kepala tim setiap tim balap. Nah, setiap tim balap ini uh, berkontribusi untuk menyiapkan uh, dana untuk MotoGP ini. Jadi semua ini modal, sumber daya, tim penyiar TV, lahan itu adalah
elemen-elemen penting, makanya masuk dalam key resources ini. Berikutnya adalah key partners. Key partners ini merupakan partner-partner yang tepat supaya yang diajak berbisnis supaya bisnisnya ini berjalan uh, sesuai harapan, sesuai target. Yang pertama, investor untuk menginvest liquid. Kedua, pemerintah negara. Terus perancang track balap. Itu harus tidak kalah penting itu. Tidak sembarang orang yang bisa perancang track balap. Ya, harus ada perancang ahli, perancang legend. Itu kan kadang kayak uh, satu negara itu, tidak sih satu negara, kayak 6 negara itu cuman ada satu doang perancangnya. Contohnya ya kayak Herman Tilke, itu kan itu kan satu orang tapi merancang sirkuit di banyak negara. Ya karena sebenarnya hanya MotoGP ini kan ketat sekali pemilihan tracknya itu. Yang diseleksi itu aspalnya, layoutnya, apakah uh, layak untuk pembalap-pembalap ini melakukan overtaking, ya itu penting juga. Nah, Mandalika itu ya lolos tes-tes seperti itu, makanya sukses diadakan di MotoGP Indonesia, dan Dorna itu yang memilih Mandalika itu karena lolos tes-tes tersebut. Nah, agen penjual tiket itu saja, masuk ban, ECU, mesin, sasis, ya itu harus partnernya yang sesuai lah. Kalau nggak sesuai itu ya bisa malu-maluin juga. Lalu insinyur sebagai pembangun track, terus ya venue atau tempat duduk penonton. Nah, pekerja-pekerja yang track itu juga sangat penting sekali, tidak kalah penting. Kalau misalnya pengerjaannya tidak tepat waktu, ya kacau lah. Kemarin Mandalika kan untung saja, jadinya tepat waktu. Nah, supplier bahan pembuat track, venue, dan tempat duduk penonton, nah itu penting juga karena bahan-bahannya ini, pembuat track, venue, tempat duduk penonton itu harus grade internasional punya. Kalau misalnya mas tidak sesuai standar internasional, tidak lolos, tidak layak. Lalu event organizer untuk menyiapkan event di luar MotoGP. Nah, seperti kemarin ada meet and greet rider, itu saya nggak ikut sih, cuman saya lihat itu adalah itu sebenarnya jadi kayak event organizer itu perannya tuh yang juga ada sih nyiapin band-band lain lokal kayak siapa kemarin tuh Anji kalau nggak salah kan. Nah itu kan sebenarnya bukan kerjaannya MotoGP, itu kan kerjaannya apa namanya event organizer yang bekerja sama sama MotoGP. Ya itu jadi event organizer itu juga masuk di partner sini. Yang berikutnya adalah co-starter. Nah co-starter ini uh, oh, uh, co-starter ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis. Yang pertama, yang MotoGP tentu saja membayar biaya penyiaran dari channel-channel kayak Trans7 itu kan sudah dapat izin itu. Nah, apa Trans7-nya juga bayar ke MotoGP gitu loh. Nah, lalu biaya penyelenggaraan balap tentu saja kan kemarin kan kita tahu sendiri waktu COVID-19 MotoGP itu hanya berjalan setengah tahun saja ya karena tidak ada biaya. Lalu biaya gaji, biaya marketing, biaya produksi balap. Nah, produksi balap ini maksudnya itu adalah uh, bagaimana balapan ini uh, bisa terhibur dengan baik di depan penonton. Ya, itulah jadi produksi balap itu kayak peralatan balap, terus apa prosedur balap itu ya juga termasuk unsur-unsur produksi balap, lalu biaya research and development buat yang kayak tadi itu ya, buat
Hmm, buat research and development tentang sasis untuk regulasi musim satu musim lah yang dilakukan oleh FIM, lalu biaya penerimaan hadiah ke pembalap, lalu revenue stream ini adalah eh, melalui apa saja bisnis ini menghasilkan keuntungan. Yang MotoGP menghasilkan keuntungan melewat yang pertama ya penjualan tiket, lalu penyiaran MotoGP, pemerintah Indonesia, pemerintah setempat. Nah, pemerintah Indonesia itu juga bayar ke Dorna, tentu saja lah. Lalu tim dan pembalap di MotoGP yang tim-tim yang baru masuk MotoGP ya, pembalap juga ya bayar itu ke MotoGP. Ya itu juga revenue stream-nya. Makanya di rider-rider, di baju rider, di motor rider itu kan banyak sponsor-sponsor itu kan. Nah, itu juga membantu pembiayaan ke timnya dan itu juga masuk ke MotoGP juga itu loh. Nah, masuk spare part MotoGP kayak apa ya Michelin itu kayak merek ban Michelin itu, nah itu juga bayar ke MotoGP Michelin, terus ECU-nya tuh kayak Magneti Marelli itu kan ECU-nya MotoGP itu umum itu juga bayar ke MotoGP itu loh. Nah, eh, ini adalah 9 blocks yang digunakan untuk eh, supaya supaya apa ya rencana bisnis model ini tersampaikan secara singkat dan menyeluruh dengan jelas gitu loh. Itu tujuannya bisnis model Canvas. Nah, rasanya itu saja presentasi dari saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menjelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga kalian dapat kesempatan nonton juga. Terima kasih.